Halo guys, perkenalkan namaku Revaldo. Di channel ini kita akan sering membahas video-video edukasi yang berkaitan dengan lingkungan. Di video kali ini kita akan bahas apa itu pemanasan global dan bagaimana cara mengatasinya. Dilansir dari Dinas Lingkungan Hidup, pemanasan global adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Biasanya disebabkan oleh pembakaran energi fosil yang nantinya dijadikan listrik. Atau bisa juga dari deforestasi, yaitu penebangan atau penggundulan hutan dengan berbagai tujuan yang memiliki dampak pengurangan penyerapan karbon dioksida. Atau bisa juga dari industri dan pertanian yang intensif melalui proses pembakaran, proses kimia, fermentasi, dan juga pestisida. Nah, apa sih dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global terhadap lingkungan sekitar? Kita masuk ke chapter yang selanjutnya. 1. Perubahan iklim yang ekstrim. Curah hujan yang tidak merata mengakibatkan kurangnya pasokan air bersih di beberapa daerah. Hal ini juga dapat menurunkan hasil panen yang nantinya dapat mengurangi kebutuhan gizi kita sehari-hari. 2. Kerugian infrastruktur. Perubahan iklim yang ekstrim dapat meningkatkan intensitas dan frekuensi hujan lebat. Hal ini dapat mengakibatkan banjir yang nantinya dapat merusak infrastruktur, yang berujung pada kerugian ekonomi. Dampak ketiga yang juga sangat penting adalah masalah kesehatan. Polusi yang terus meningkat mengakibatkan terjadinya efek gas rumah kaca yang nantinya dapat memengaruhi kualitas udara di sekitar kita, dan hal tersebut dapat mengakibatkan terkena penyakit pernafasan. Oleh karena itu, bagaimana solusi mengatasi bencana tersebut? Kita masuk ke chapter yang selanjutnya. Perubahan sumber energi listrik dari energi fosil ke energi terbarukan. Mengapa ini sangat penting? Karena dalam proses penghasilan listrik dari sumber fosil terjadi proses pembakaran dari bahan bakar fosil itu sendiri, yang dimana dapat menghasilkan gas-gas yang apabila diproduksi dalam jumlah yang besar dapat merusak lingkungan di sekitar kita. Contohnya, karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida. Itu semua adalah gas-gas yang dapat menyerap dan memerangkap panas dari radiasi matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi. Pembangkit listrik tenaga fosil juga memiliki efek yang secara tidak langsung dapat merusak lingkungan dalam skala yang besar. Karena dalam proses aktivitas penambangan dari bahan bakar fosil itu sendiri, pengangkutan, pembakaran, dan lain sebagainya, itu berbanding terbalik dengan energi terbarukan, yang dimana dapat mengurangi emisi dari karbon dioksida, sulfur dioksida, nitrogen oksida, karena tidak terjadi proses pembakaran seperti halnya pada pembangkit listrik tenaga air, angin, dan surya. Dan juga memiliki efek jangka panjang yang bagus untuk melestarikan lingkungan dan tidak perlu ekstraksi dari bahan bakar bumi. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2023 menyebutkan dari seluruh sumber listrik yang dihasilkan di Indonesia hanya sebesar 13% yang berasal dari energi terbarukan, yang berarti sisanya yaitu 87% berasal dari energi fosil. Di sini kita sebagai masyarakat harus peka terhadap masalah yang sedang ditimpa oleh negeri kita. Dan untungnya pemerintah juga sedang berinvestasi dan terus melakukan pengembangan terhadap energi baru terbarukan. Cukup sekian untuk video kali ini. On the next video kita akan praktek bagaimana cara membuat pembangkit listrik tenaga air sederhana. So don't forget to like, comment, and subscribe. Stay tuned for the next video.
I'm Rivaldo. Bye.